Oke, selamat malam semuanya. Saya mau bahas case yang di-sharing ke saya ya, dari Pak Isnadi ya. Contoh dari gini, saya punya table data sales, isinya kolom date sales, salesman, brands, produk, status ya. Statusnya offer sama outer gituan ya. Nanti kita bahas ini ya. PO, quantity, dan segala macam ini. Di sini juga saya bikin kolom bulan, di mana kolom bulan name ya, kolom bulan name mengacu ke kolom date sales. Nah, karena pengen namanya bulan, maka saya pakai format data sales ini ya. Nah, dengan format MM 3 kali gituan ya, biar singkat. Lalu saya juga bikin bulan number ya. Ini perwakilan kalau karena pengen nama bulan angka bulan bentuk angka, maka pakai fungsi mon. Jadi Januari 1, Februari 2 ya, tergantung dari tanggal sini. Sama juga tahun juga nih, kolom tahun ya mengacu dari tanggal ini gituan ya. Jadi tahun ini adalah mengambil data tahun dari kolom date sales gituan ya. Jadi saya bikin tiga ini gituan ya. Gitu. Gimana penyelesaiannya? Seperti ini. Nah, saya bahas kasus yang status ya, tadi yang offer sama outer gituan ya. Nanti sebesar produk gituan ya. Nah, contoh gini. Saya bikin datanya dulu biar kelihatan. Ya, ini saya datanya ini. Saya masukkan data tahun ya, tahun sama year. Tahunnya bisa data kalau bikin tadi atau berdasarkan data hierarki ini ya, nggak masalah gituan ya. Ini tahun sama bulan ya. Nah, bulannya jika nggak berurutan ya, Anda bisa sorting ya. Jadi caranya biar bulan berurutan dari Januari berapa macam, Anda klik bulan name, pilih sort by, kolom pilih yang bulan number. Berarti bulannya diurutan berdasarkan bilangan bulan tadi ya, 1, 2, 3, Januari 1, Februari 2 gitu ya, biar urutan nih. Gitu. Ya, karena kita pakai kolom gitu ya. Bukan pakai hierarki di sini. Apa nextnya? Nextnya adalah satu kita bikin measure dari quantity. Jadi tujuan menghitung quantity gitu kan ya. Jadi saya klik kanan, new measure. Ya, saya bikin nama measure-nya adalah quantity, quantity ya gitu ya. Total quantity, total quantity measure. Saya pakai fungsi sum. Kenapa? Karena kolom quantity sudah ada nih. Maka saya pakai sum gitu ya. Tapi kalau kolom nggak ada, kita pakai sum x ya. Karena sudah kolomnya, saya panggil kolomnya data sales, kolomnya kolom quantity. Ya, kurung enter. Maka muncul measure-nya. Ya, ini biar mudah bacanya saya bikin depannya saya kan satu gituan ya, satu gitu, kode aja gituan ya, biar dia di kolom pertama gituan ya. Setelah sini muncul total quantity di masing-masing bulan, kayak gitu. Oke, lalu nah, saya mau menghitung berapa total quantity berdasarkan status ya. Ini statusnya ada yang status over sama outer gitu ya. Misal saya pengen hitung yang statusnya over aja nih. Maka caranya saya bikin measure lagi, measure. Saya hitung kode 2 ya, quantity dari yang over, statusnya over gituan ya. Karena ada kereta overnya, maka pakai fungsi calculate. Calculate saya panggil measure-nya yaitu total quantity ya, koma kolom status ya, status ini sama dengan saya pakai yang over gituan ya, yang over. Jadi kan muncul nanti nilai-nilai untuk quantity yang untuk statusnya over gituan ya. Gitu. Jadi ketika saya drag ke bagian tabel ini, akan muncul Januari sekian yang over ya. Februari sekian gitu ya. Ada over ada itu ya. Ada over, ada kalau tadi ada over, ada outer gitu ya. Saya hitung yang over aja nih. Kayak gitu. Oke, selanjutnya nah, pembagian teman ya, pembagian nih. Kalau Anda pembaginya pengen berdasarkan per bulan, tiap bulan jadi 2198 bagi bulannya, maka Anda bisa gunakan untuk ambil bulannya aja nih, ya. Bisa langsung hitung nih. Tinggal klik sini, ya. Klik kanan new measure, ya dibagi nih. Bulan gitu ya, misalnya saya nomor 3 rasio misalnya ya rasio misalnya uh, quantity over bulan gitu kan ya. Maka rumusnya adalah pembagian biasa ya, quantity over panggil quantity ya dibagi ya, sorry, quantity ya, quantity over ya, over dibagi dengan total tadi ya, total quantity ini sini jadi 2/1 gitu kan ya. Ntar makan di rasionya muncul lagi nih, setelah sini nih rasionya ya. Kalau yang persen, Anda klik sini, tinggal ganti bentuknya persentase. Kayak gitu. Ya. Maka kalau 298 di 98 20 dibagi ini, maka nilainya ada 5% ya gituan ya.
Jadi kok pada pembaginya pengen berdasarkan bulan, tiap bulannya gitu kan ya. Tapi kok pembaginya adalah total ini, ingat nih ada over sama outer gitu kan ya. Nah, kalau pembaginya Anda pengen total ini, ya maka kita bikin measure baru nih gitu kan ya. Agar nilai selalu ini gitu. Maka rumusnya adalah kita klik sini, kita klik kanan, new measure. Ya, saya bikin ini misalnya adalah ini nomor 4 ya, 4 misalnya bikin namanya total over so total quantity all bulan gitu kan ya. Maka rumusnya adalah karena pengen ini total ini aja ya, maka rumusnya adalah kayak calculate quantity total quantity ya, koma remove filter. Jadi nggak mau di filter. Jadi tabel manapun di filternya pengen nah, pilihnya ini aja gitu kan ya. Maka panggil nama tabelnya data sales tutup kurung 2 kali enter. Jadi kalau saya drag, ini hasilnya dia. Gitu. Gitu ya. Tuh, jadi ini adalah kalau yang ketiga ini pembagian antara 2 bagi 1. Kalau Anda pengen totalnya ini adalah rasionya adalah persentasenya adalah pembagi antara quantity over di bagian totalnya, maka rumusnya 2 dibagi 4. Ya ini ya, rumus 2 kolom 4 ya. Jadi kolom kedua dibagi kolom keempat atau misal kedua dibagi misal keempat. Ya, rumusnya kayak ini biasa. Klik kanan new measure. Ya, misalnya nomornya saya kasih nomor 5 rasio ya. Rasio misalnya quantity over over misalnya uh, all bulan gituan ya. Itu teman-teman. Ya, jadi ini bagi total gituan ya. Maka rumusnya adalah tadi quantity over ya, quantity yang statusnya over dibagi dengan total ya nomor 4 ya. Ini enter. Jadi ini bagi ini ya. Kayak saya drag sini maka muncul hasilnya nih. Gitu. Ini saya kayak persentase. Ini hasil dia. Ya, gitu. Ya, apa kalau cara ini? Kelebihan temennya saya klik sini, saya pilih ini ya. Ya, saya masukkan ya, masukkan nilai apa nih? Bisa pakai tahun bulan di sini, bisa juga pakai pakai ini ya, pakai ini ya nggak masalah temen ya, nggak masalah. Ya, saya pakai ini, gitu ya. Atau sorry, bisa seragam dan bisa seragam ya, bisa kayak ini tahun. Saya masukkan tahun, saya masukkan bulannya, bulan name nggak masalah. Ya, lalu ini adalah ya, kalau bisa pakai nomor 3 nih ya, 3 ini hasilnya dia. Masukkan nilai ini, masukkan nilainya. Ini nilai 47 gitu ya. Sekian gituan ya. Matu dan seterusnya nih. Kayak gitu. Ya. Misalnya saya bisa filter by bulan ya, bisa saya filter by bulan. Sini, saya geser ini. 9 Januari, muncul nilainya 47. Februari sekian gituan ya, gitu. Ya, gitu. Tapi misalnya Anda pengen berdasarkan bulan ini, jadi ini adalah pembagian antara dua ini, 218 dibagi dengan total ini ya, selalu bagian ini terus. Ya tinggal ganti aja nih. Ya, ganti rasionya pakai rasio kelima. Ya, nanti hasil ini hasil ini. Gitu. Jadi 17,3 adalah 219892,0 dibagi ini gitu ya, dan seterusnya. Mana kasih Januari sekian gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya setelah ini kita mau breakdown nih berdasarkan berdasarkan apa kemarin apa? Bisa berdasarkan produk gitu ya. Ini saya geser dulu. Ya. Nah, mudah nih. Anda tinggal klik sini, teman-teman. Ya. Anda langsung pilih stack bar ya. Saya pakai stack bar satu dulu ya. Stack bar itu satu dulu pengen saya jelaskan nih. Lalu pada masukkan satu, masukkan produk nih. Saya masuk produk ke bagian di aksis kayak ini. Ya. Lalu saya masukkan tadi nilai kuantitinya ya, kuantiti total ini. Lalu legendnya adalah berdasarkan status. Oke, ini hasilnya nih. Ya. Biar mudah dilihat saya pakai angka ya. Angkanya saya klik form visual sini, saya pilih total label, data label. Muncul angkanya nih. Saya hilangkan biar mudah dilihat ya, nggak pakai pembagian itu kan. Jadi saya pakai semuanya value-nya saya pakai nilai yang nggak pakai display unit saya pakai non aja biar mudah dilihat. Ini ya. Pakai misal ribuan ini. Ini hasil contohnya. Gitu ya. Nah, untuk baca ini mungkin biar mudah saya pakai ini ya. Tabel lagi ya, sampai tabel sini. Cuma bedanya saya pakai produk. Saya masukkan status. Ya, status sama quantity ini. Biar kelihatan ini. Atau sebagai tabel kayak metrik ya. Ini contohnya. Contohnya. Di call HP, ya ini saya setting bahasa ini total ya biar kelihatan ya. Tablet 2271 nih, 271
Ini 1558 ginian ya, dan seterusnya nih. Nah, sekarang pembagiannya apa nih? Ya, start put teman-teman. Kalau Anda bikin stack ini, misalnya kalau pembagiannya adalah masing-masing produk, misalnya ini berapa persen nih? Misalnya berdasarkan produk ya, tablet nih misalnya. Maka kalau misalnya ada 1558 dibagi dengan total tablet ini ya, 3830, maka caranya Anda klik sini, Anda coba ke bagian matriknya, pilih yang stack, hasilnya 40%. 40% adalah nilainya tadi, yang over 1558676 dibagi ini, maka nilai 40% gitu kan ya. Kayak gitu. Sementara 59,1 ini adalah 2271 untuk outer dibagi dengan total tablet. Kalau Anda pembaginya per produk. Tapi kok pembaginya adalah total ini, ya, total ini ya, misalnya over nilainya adalah pengen tahu persentasenya, tapi dibagi dengan total ini ya, total 12 65 ini ya. Jadi ini bisa bagi ini, pengen tahu nilainya, nilainya berapa ya persen ya. Jadi kalau ini adalah pembaginya adalah berdasarkan masing-masing produk. Kalau Anda pengen bagi berdasarkan total, total sini, maka jangan pakai ini. Anda gunakan kembali lagi ke grafik stack ini. Di sini bedanya. Di stack ya, sudah muncul ini, angka lagi. Di sini ya, di bagian aksis ini Anda ganti nih. So value S-nya, yang paling mudahnya Anda pilih percent of grand total. Maka muncul ini. Ya, gitu. Ya, muncul 1795 gitu kan ya. Jadi masalah ini, ya tadi ini kan yang outer ya. 1795 persennya adalah nilai tadi ini outer dibagi dengan ini gitu kan ya. Kayak gitu. Kita buktikan ya. Saya klik sini, saya pilih quantity jadi percent of-nya grand total gini. Ini hasilnya dia. Tablet ya, tablet 17 nih. Saya sorting dulu ya, biar sama nih. Tablet 95, nilai tadi dibagi dengan grand total ya. Ini contohnya. Jadi case-nya tergantung Anda pembagiannya mau memasing produk dengan pakai persen stack tadi, atau pengen pembagiannya adalah grand totalnya, maka aku pakai yang di klik grafik ini, stacknya pilih yang ini ya, ganti yang software pilih persen of grand total. Ya, gitu ya. Gitu. Jadi ketika ada filter Januari, Januari total 1737. Itu terdiri apa? Dari sekian persen produk ini dibagi dengan grand total ini. Ya, kayak gitu. Jadi kalau diilustrasikan, ini biar mudahnya saya bikin dua ini aja nih. Ya, saya bikin dua ini. Yang bawah ini sama nggak pakai persentase. Sini, ini saya ganti ke sini, saya ganti ke bentuk software pilih null calculation. Ya. Jadi ketika Januari, ini totalnya. Januari nilainya adalah 46 totalnya ya, tapi untuk kuantitinya 219820. Ya. Kalau bagi ini dibagi dengan grand total tadi yang total bulan, ya 12 tadi ya, maka nilai 17,37. Sementara ini, teman-teman, ya, itu nilainya kalau bulan Januari ya, bulan Januari nilainya adalah untuk tablet, nih saya sorting biar kelihatan, sorry. Ya. Untuk tablet nilainya adalah 874481. Oh, yang over 519591. Ya, jadi 11 nih. Di mana semula? Jadi 509 dibagi dengan grand total ini, teman-teman. Gitu kan pasti pengen total kan, total produk ini. Muncul ini nantinya. Gitu. Ya, coba kita lihat nih, kita bandingkan baik lagi ya. Kita kembalikan tanpa no calculation. Ya, saya sorting ya. Itu dianya. Sama kan? Kayak gitu. Ya. Jadi ini tergantung dari pembaginya apa gitu ya. Gitu teman-teman. Ya, sama bermanfaat ya. Kita cek lagi Februari ini dia muncul penilaian ini. Ya, kayak gitu. Oke. Benar gitu ya, teman ya. Gitu. Oke, terima kasih.